Rema hari ini, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pada suatu ketika, hiduplah seorang raja yang terkenal sangat dermawan di mata rakyatnya. Suatu hari, raja itu sedang berjalan-jalan mengelilingi kota diiringi oleh pengawal-pengawal kerajaan. Raja dan para pengawal yang mengikutinya menyamar sebagai rakyat jelata, sehingga tak seorang pun mengetahui bahwa raja sedang berkeliling. Setelah beberapa saat melihat-lihat, raja menghampiri sebuah kios buah untuk membeli beberapa buah. Namun ketika hendak membayar buah yang dipilihnya, tiba-tiba saja ada seorang pencuri cilik yang dengan cepat merebut kantong uang milik sang raja dan dengan gesit membawanya kabur. Sontak para pengawal pun berlarian mengejar pencuri cilik itu. Selang beberapa waktu, akhirnya pencuri cilik itu tertangkap dan dibawa menghadap sang raja. Raja pun mengajaknya berbicara, menanyakan nama, usia, serta keluarganya. Ternyata di usianya yang masih sangat belia, yaitu 6 tahun, ia harus hidup sebatang kara di jalanan karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Karena iba, akhirnya raja mengajaknya pulang dan bahkan mengangkat pencuri cilik itu menjadi anaknya. Si pencuri cilik ini tidak lagi menjadi seorang pencuri, hidupnya berubah 180 derajat karena ia sekarang hidup di istana dengan segala kemewahannya. Raja dan ratu pun juga dengan tulus mengasihi dan membesarkannya dengan segala pengajaran layaknya seorang putra mahkota. Seperti itu jugalah hubungan kita dengan Allah Bapa. Dahulu kita kerap melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran, tetapi Tuhan tidak memandang hina kita. Bahkan Dia mengangkat kita sebagai anaknya. Itulah kasih karunia, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Oleh sebab itu, tak peduli dosa dan pelanggaran apa yang telah kita lakukan, selama kita mau mencari Tuhan serta memohon pengampunannya, Dia akan menghembuskan angin profetik Roh Kudus-Nya, sehingga semua kesalahan kita tertiup pergi. Tuhan bukan hanya akan memberikan pengampunannya, tetapi juga memberikan kita hidup yang baru. Mengapa kita bisa menerima hal-hal yang seharusnya tidak layak kita terima? Menurut Anda, bagaimanakah peran Roh Kudus dalam hal ini? Coba renungkan dan saksikanlah apa saja kasih karunia Allah yang pernah Anda alami. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami, manusia berdosa yang seharusnya tidak layak ini, telah Engkau berikan pengampunan-Mu dan bahkan diangkat menjadi anak kesayangan-Mu, serta memperoleh hidup yang kekal. Kami sadar bahwa bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi semata-mata hanya karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih karunia membuat kita bisa menerima hal-hal yang seharusnya tidak layak kita terima.